Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Kasih tepuk tangan sekali yang terbaik buat Tuhan Yesus, saudara. Shalom GBPRJ.
Lebih semangat lagi saudara, shalom. Shalom. Wow, senang rasanya bisa berjumpa kembali di masa liburan. Saudara-saudara masih menyempatkan hadir ke rumah Tuhan. Saya percaya setiap kita yang ada di tempat ini adalah orang-orang yang siap beri yang terbaik buat Tuhan Yesus. Amin. Saudara, saya percaya sebuah ibadah yang sejati adalah bagaimana setiap kita saudara sebelum datang ke tempat ini, kita men-setting diri kita dari rumah datang untuk memberi saudara. Nah, apa yang bisa kita beri? Gak cuman uang saudara, tapi pujian penyembahan kita hari ini. Amin. So hari ini saya mau kita sama-sama, kita setting diri kita satukan tujuan untuk kita datang ke hadirat Tuhan, kita memuji menyembah yang terbaik kita mau kasih buat Tuhan. Amin. Siap kasih yang terbaik buat Tuhan Yesus. Boleh tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Yuk kita satu dalam doa saudara. Kami bersyukur Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada. Kami tahu semua karena kebaikan Tuhan. Dan hari ini kami datang ke kaki-Mu Tuhan Yesus. Kami bawa yang terbaik. Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Sucikan dan kuduskan ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya sama-sama kita katakan. Amin. So kami rindu untuk lebih lagi mengenal pribadi-Mu Tuhan. Bersama. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung. Semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ini setiap kami para penyembah-penyembah-Mu Tuhan Yesus. Kami datang ke hadirat-Mu. Mari nyatakan. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, sungguh kami terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung. Mari bersama. Karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Oh, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Mari sambil angkat tangan kita, bersama kita nyatakan. Karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya
Katakan karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru. Karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru. Mari bersama. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Oh, tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk mencari. Mari lebih lagi. Nyatakan dan ku Ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Oh, tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Oh, kami menyembahmu Tuhan. Kami menyembahmu di dalam roh dan kebenaran. Syakaralabah, kami sembah, kami sanjung Kau di tempat tinggi. Sembah Yesus Tuhan, kami rasakan hadirat-Mu penuhi kami. Ku sembah Yesus Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib, kami menyembah-Mu. Kami angkat wajah kami selamanya. Mari dengan iman-Mu lebih lagi. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Katakan haleluya. Haleluya.
Biar hari kami mengangkat tangan kami mengangkat wajah kami menyembah, memuji Yesus Kristus Tuhan Raja di atas segala Raja. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami siap bersuka cita. Setiap kita yang siap memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan, amin. Kasih tepuk tangan sekali buat Tuhan Yesus. Saudara siap memuji Tuhan, amin. Amin. Katakan kanan kirinya bilang, mari bersuka. Mari bersuka. Saya percaya sukacita Tuhan melimpah hari ini ya, Bapak Ibu. Haleluya, come on, tepuk tangan. Yeah. Sukacita. Mari bersama kita angkat suara kita, katakan. Bukan bersuka karena kebaikan-Mu, dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka, ku kan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Ku kan bersuka karena kebaikan-Mu, dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka, ku kan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Mari siap-siap katakan. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Oh, oh. Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain-kabuku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Kau yang bersuka cita, lambaikan tanganmu. Haleluya. Saya percaya umat bersuka cita, suaranya bisa lebih keras lagi. Amin. Mari kita bersama nyatakan. Bukan bersuka karena kebaikan-Mu, dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka, bukan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Bukan bersuka sebab Engkau baik, Tuhan Yesus. Dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka, Kami nyatakan, bukan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena umat-umat yang bersuka cita, katakan. rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Oh, oh. Jangan diduka dengan sukacita, dan kain-kabuku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Katakan rahmat-Nya. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, Sebab anugerah-Mu melimpah bagiku. Oh, oh. Dia akan diduka dengan sukacita, dan kain-kabuku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Kau yang bersuka cita, sorakan haleluya. Kita tepuk tangan di atas kepala kita sama-sama. Come on. 1, 2, 3. Hey. Sebab Engkau sumber sukacita setiap kami, Tuhan Yesus. Haleluya. Mari semuanya angkat suaramu. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, dengan iman kami nyatakan. Kurang keras saudara, kurang kedengaran suaranya. Lebih lagi. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Oh, oh. Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain-kabuku digantikan tarian. Haleluya, haleluya. Mari bersama. Come on. Hey. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari,
hatiku bersuka. Katakan rahmat-Nya baru. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari. Anugerah melimpahkan setiap kami Tuhan. Dia akan tidurkan dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian haleluya. Dan hatiku bersuka. Katakan haleluya. Haleluya, haleluya. Dan hatiku bersuka. Haleluya, haleluya. Dan hatiku bersuka. Umat-umat yang bersuka, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Semua siap lebih lagi buat Tuhan kita. Amin. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Tuhan. Haleluya. Wandering into the night, wanting a place to hide this very soul. This way of gold. I tried it on my mind, I just can't win the fight. I'm slowly drifting, a vagabond. Just when I ran out of road, I met a man I didn't know. He told me
Mari sama-sama kita perkatakan yang sebagaimana yang menjadi visi Tuhan di tahun ini. Tahun 2025 adalah tahun penuaian sebanyak 3 kali. Tahun 2025 adalah tahun penuaian. Tahun 2025 adalah tahun penuaian. Tahun 2025 adalah tahun penuaian. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Yang menjadi setiap berkat-berkat-Mu Tuhan Yesus boleh berlimpah-limpah atas setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan penuaian jiwa-jiwa. Untuk setiap penuaian berkat-berkat Tuhan yang telah kami terima Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan. Bagi Indonesia Tuhan Yesus. Bagi stabilitas ekonomi, stabilitas mata uang, penegakan hukum Tuhan di Indonesia Tuhan. Bangkitkan bangsa Indonesia Tuhan. Bangkitkan Indonesia Tuhan. Menjadi Indonesia maju Tuhan Yesus. Belas kasihan-Mu ada di bangsa Indonesia Tuhan. Kami satukan hati kami Tuhan. Berdoa bagi pemimpin bangsa Indonesia. Bapak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Bapak Gibran. Tuhan Yesus Engkau memberkati seluruh jajaran Menteri Merah Putih. Dan setiap pemerintah daerah, pemerintah pusat. Engkau memberkati mereka ya Tuhan. Ada urapan Tuhan serta takut akan Tuhan. Setiap keputusan-keputusan yang mereka ambil dan lakukan ya Bapak. Tidak ada satupun di antara mereka yang melakukan kepentingan pribadi serta kelompok ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan sepakat ya Bapak. Di mana hati mereka Tuhan sungguh-sungguh bekerja untuk seluruh rakyat Indonesia Tuhan. Bangkitkan pemerintahan bangsa Indonesia, yaitu pemerintahan yang bekerja keras untuk seluruh rakyat Indonesia Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga mengangkat tangan kami Tuhan. Berdoa bagi pemimpin rohani kami. Gembala Sidang dan Gembala CK7 Bapak Dr. Yanto. Engkau juga memberkati kedua hamba-Mu Tuhan Yesus. Pelayan hamba-Mu Tuhan. Terus Tuhan Kau pakai secara dahsyat untuk penyelesaian amal agung. Dari Yudea, Samaria, bahkan sampai ujung bumi Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga besarnya Tuhan Yesus. Engkau memberkati berlimpah-limpah Tuhan. Engkau pakai mereka ya Bapa untuk penuaian jiwa-jiwa Tuhan Yesus. Memberkati setiap mereka ya Bapa. Berkati juga kesehatan hamba-Mu Tuhan. Umur yang panjang ya Tuhan Yesus. Apapun mereka kerjakan Tuhan Yesus. Engkau jika mereka berhasil untuk penuaian jiwa-jiwa Tuhan Yesus. Banyak jiwa-jiwa yang bertobat. Serta mereka Tuhan Yesus menjadi umat-umat yang layak ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus. Untuk bagi bangkitnya generasi Yeremia Tuhan. Generasi muda yang Kau pakai juga mereka secara dahsyat. Untuk penyelesaian amalan agung Tuhan. Mari anak-anak muda angkat tanganmu. Di mana Tuhan akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Kecerdasan ilahi boleh ada pada mereka ya Tuhan. 10 kali lipat lebih cerdas daripada orang-orang dunia. Engkau pakai mereka Tuhan menjadi leader-leader di pemerintahan, di marketplace Tuhan. Bahkan di setiap keluarga mereka Tuhan. Engkau pakai mereka secara dahsyat menjadi pemimpin-pemimpin yang luar biasa untuk penyelesaian amalan agung. Tidak kompromi terhadap dosa. Cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus. Bangkitkan generasi Yeremia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah setiap doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Boleh silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Kami rindu menyambut, adakah yang baru pertama kali hadir di GBI PRJ? Boleh lambaikan tangannya. Adakah yang baru pertama kali hadir? Baik, jika tidak ada itu menjadi tugas setiap kita Bapak Ibu Saudara. Kalau kita ada kerabat, keluarga yang belum memiliki tempat ibadah tetap, mari sama-sama kita ajak ke tempat ini untuk beribadah bersama-sama. Sekarang kita akan melihat news untuk beberapa minggu ke depan. Tim Multimedia dipersilakan. Shalom. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya Hari Minggu 6 April 2025 pukul 7, 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Evangelis Rudi Hidayat. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Robertus Purwadi SSPD. GBI PRJ Mandaran pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Evangelis Mary Tesman. Ibadah raya disertai dengan ibadah King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, sekolah minggu, Joshua Generation Kid Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan ibadah 2 PM yang Adult and Couple Service.
Sesuai firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 9 menyatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Dan sesuai pesan Gembala Sidang untuk kita menaati firman Tuhan tersebut, maka sebagai gereja yang sepenuhnya mengikuti firman Tuhan, mari kita membawa persembahan buah sulung dengan sukarela tanpa paksaan, penuh sukacita dan ucapan syukur. Lakukan dengan beriman saja. Persembahan buah sulung dapat ditransfer ke rekening BCA Cabang Tamrin dengan nomor account 206 371 7878 atas nama GBPRJ. Jika kita taat melakukannya, maka Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat-Nya bagi kita yang taat akan firman-Nya. Amin. Shalom Papa Mama dan adik-adik semua. Tahun ini CK7 kembali mengadakan Kids Camp dengan tema Lego, Live Your Ego, Go Out for Everyone. Melalui Kids Camp ini, adik-adik akan belajar untuk semakin bertumbuh dalam iman dan karakter yang semakin serupa dengan Kristus sehingga bisa menjadi berkat bagi orang lain. CK7 Kids Camp diadakan pada tanggal 10 hingga 12 Juli 2025 di Taman Bukit Palem, Bogor. Saat ini, Papa Mama dapat mendaftarkan anak-anak dengan harga early bird sebesar Rp750.000 yang berlaku dari tanggal 16 Maret hingga 20 April 2025. Kuotanya terbatas loh, setelah periode atau kuota berakhir, biaya pendaftaran akan berubah menjadi regular price seharga Rp850.000. Untuk adik-adik kelas 3 sampai dengan 6 SD, jangan sampai ketinggalan ya. Yuk segera daftar untuk ikut serta dalam CK7 Kids Camp 2025. Untuk informasi lebih lanjut, Papa dan Mama dapat menghubungi kakak-kakak sekolah minggu di masing-masing cabang. Tuhan Yesus memberkati. Get ready. Anda sama Tuhan. Kita bilang bahwa menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain. Jangan berkata dusta dan jangan berkata sia-sia. Berikut kami informasikan pasangan dari Jemaat GBPRJ CK7 yang akan melangsungkan pemberkatan nikah. Apabila dari Bapak Ibu ada yang keberatan atas informasi tersebut, harap dapat segera menghubungi PDP Grace Natalia di nomor WA 0856 8505 054 dengan menyertakan foto dan nama calon mempelai dikirimkan melalui email. Sehubungan dengan libur nasional Hari Raya Nyepi dan Hari Raya Idul Fitri, maka diinformasikan sebagai berikut. Doa Fajar, Babes Tadi, dan kantor OTP CK7 wilayah Timur dan Barat, mulai hari Kamis 27 Maret sampai dengan Senin 7 April 2025 diliburkan. Dan aktif kembali pada hari Selasa 8 April 2025. Menara Doa 24 Jam CK7, wilayah Timur dan Barat, tetap aktif seperti biasa. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ baik di Instagram, TikTok maupun Facebook. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Apapun yang terjadi dalam hidup kami hari
pagi hari ini Tuhan. Kami mau terus katakan bahwa Engkau Allah kami yang baik. Kami mau terus menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Kami mau angkat tangan kami, kami mau angkat suara kami menyembah-Mu Allah kami yang baik. Bertahtalah dalam hidup setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Kami mau menyenangkan-Mu ya Tuhan. Mari yang mau menyenangkan hati Tuhan, angkat suaramu nyatakan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi,
sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu, kami rindu untuk menyenangkan-Mu Tuhan Yesus. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Kasih-Mu, ku sembah Kau. Ku rindu selamanya. Mari angkat kedua tanganmu bersama, nyatakan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, kami bersyukur. Kami angkat tangan kami menyembah-Mu Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Kami rindu Tuhan, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Kami rindu, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Kami bersyukur, berterima kasih untuk kehidupan, nafas, kesehatan yang Kau masih berikan kepada kami. Pada saat kami bangun tadi pagi, mujizat terbesar yang kami boleh terima hari ini. Bahkan lebih dari itu, kami juga akan menikmati sebagian dari perkataan firman. Berkata-kata Engkau Tuhan, kuasai ruangan ini, bahkan ruangan hati kami yang terdalam. Tegur, hibur, nasihati dan berkati kami. Supaya ketika kami keluar dari rumah-Mu ini, kami boleh berjalan dengan kepala tegak, layaknya seorang pemenang di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih, dan kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Beri tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Silakan duduk saudara, shalom. Kehormatan bagi saya untuk boleh melayani Tuhan dimanapun saya ditempatkan. Dan hari ini saya ada di sini, terima kasih buat Tuhan Yesus Kristus yang mengundang saya, tuan rumah juga di tempat ini, gembala, koordinator, dan juga seluruh jemaat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan. Saudara bersuka cita, amin. Kita buka Alkitab kita di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-50 ayat yang ke-15. Kalau saudara sudah mendapatkannya, mari baca bersama-sama dengan saya. Kitab Mazmur pasalnya yang ke-50 ayatnya yang ke-15. Oke, dapat semua? 1, 2, dan 3. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Amin, saudara. Ini sekali lagi kita melihat satu jalan keluar dari Tuhan untuk kita, saudara. Ya. Saya sangat yakin dan percaya bahwa hidup ini kerinduan kita adalah ada jalan keluar untuk kita. Meskipun ada di dalam tekanan, ada dalam persoalan, but
yang paling penting adalah adakah jalan keluar untuk kita. Dan Alkitab menegaskan sesuatu yang baik bagi kita. Selamanya di dalam Tuhan ada jalan keluar, saudara. Ya, Alkitab tegaskan itu, berserulah kepadaku. Jadi he challenge us. Dia menantang saya dan Anda untuk berseru kepada dia, untuk berteriak kepada dia. Kenapa? Gunanya adalah justru pada saat kesesakan. Jadi Tuhan sangat mengerti tentang tekanan yang saya dan Anda hadapi, especially di masa-masa sulit seperti ini. Sebaliknya menjadi masa anugerah bagi kita, karena sebentar lagi Tuhan Yesus akan datang kali yang kedua, saudara. Melihat tanda-tanda yang sudah terjadi dan sedang terjadi dan akan terjadi. Kalau Anda lihat bagaimana Myanmar, Thailand juga diguncang sedemikian rupa, sehingga ribuan orang tewas di situ, saudara. Saya sedang membayangkan, bukan saya berandai, tetapi bisa saja itu terjadi juga di Indonesia. Pada saat saya baca itu, saudara, hati saya tercekat dan lekas-lekas pada saat seperti ada dalam situasi yang sama, yaitu dalam kesesakan. Saya bilang, Tuhan Yesus, tolong Indonesia. Tuhan Yesus, tolong Pulau Jawa. Tuhan Yesus, tolong Jakarta. Tuhan Yesus, tolong keluarga saya. Tuhan Yesus, tolong kami semua. Anda bisa bayangkan, saya tidak tahu bagaimana keputusan Tuhan. Saya juga tidak tahu tentang persoalan teknologi ataupun bencana, bagaimana menanggulanginya. Tapi it's happened, itu terjadi. Dan saya dan Anda juga harus seperti ada di situasi yang sama. Itu bisa berlaku dalam kehidupan kita. Tapi saya mau katakan bahwa kalau sampai hari ini tidak terjadi apa-apa di Indonesia, di Pulau Jawa, di Jakarta, bahkan di dalam keluarga kita, saya yakin dan percaya itu semua karena anugerah Tuhan. Dia bisa luputkan kita, saudara. Dia luputkan kita. Alkitab katakan, aku akan meluputkan engkau. Amin, saudara. Jadi saya dan Anda sekarang harus berhenti untuk bermain-main. Coba kita tengok tahun-tahun ke depan. Bahkan banyak hamba-hamba Tuhan sudah sepakat, termasuk saya. Berkali-kali saya dapat mimpi yang seperti itu. Dan saya setuju dengan hamba-hamba Tuhan yang ada di seluruh dunia, bahkan hamba-hamba Tuhan Indonesia. Kita sepakat bahwa kedatangan Tuhan tidak lama lagi. Ya. Ada beberapa hal yang kita bisa lihat tentang kedatangan Tuhan. Yang pertama adalah tentang sapi merah itu. Dan hari ini sudah diketemukan setidaknya di tahun 2018 sampai dengan 2021, dan yang terakhir 2023 sampai 2025. Karena untuk melihat sapi itu untuk tetap ada di dalam kemerahannya, maka itu dibutuhkan kurang lebih 2-3 tahun. Akan dicek and recheck lagi apakah betul-betul seperti itu. Dan itu sesuai dengan nubuatan di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan itu sudah ada sekarang di Israel. Bahkan hamba-hamba Tuhan atau para imam itu sudah sudah dipersiapkan sedemikian rupa untuk ada di dalam bait Allah dan mempersiapkan segala sesuatu. Mereka juga sudah ada. Saya lihat dari sumber yang sangat amat dipercaya, ya, dari sumber Yahudi sekalipun. Bahkan yang ketiga, mereka sedang mempersiapkan untuk membangun bait Allah. Dan bait Allah itu blueprintnya juga sudah ada. Bahkan tidak kurang dari seorang presiden terkemuka, Donald Trump, dia katakan bahwa bait Allah itu harus segera dibangun. Anda bisa bayangkan bagaimana zaman itu sudah mendekati. Dan sebelum tribulation itu terjadi, Alkitab juga mencatat bahwa saya dan Anda, umat-umatnya yang dikasihinya itu akan mengalami pengangkatan. Oleh sebab itu hari ini jangan tidak percaya dengan hal itu, sudah. Itu omong kosong dari pendeta, itu omong kosong dari Alkitab. How can you say that? Itu secara berurutan. Bahkan nanti yang terjadi puncaknya adalah
dia duduk di bait Allah. Antichrist itu akan duduk di bait Allah. Saya lebih baik atau sangat-sangat amat mengharapkan untuk ada di dalam pengangkatan itu. Karena Alkitab katakan, kalau saya dan Anda di tempat ini tidak ada dalam pengangkatan itu, maka masa itu akan masa yang sangat susah. Kita tidak bisa membeli, kita tidak bisa menjual kalau kita tidak punya atau memiliki tanda itu. Dan mau tidak mau, rasanya kita harus ada di dalam penundukan seperti itu, karena kita tidak akan pernah mendapat apa-apa. Oleh sebab itu, Tuhan memberikan kita satu jalan keluar, yaitu saya dan Anda harus mau tidak mau ada di pengangkatan itu. Karena itu akan membuat kita menjadi lega, menjadi bersuka bahwa harapan kita selama ini tidak sia-sia. Bahwa melayani Tuhan ada di dalam Kristus itu tidak sia-sia. Kalau Anda lihat atau buka YouTube Anda akan melihat penyesahan, bahkan penyesatan itu sedang terjadi. Mereka ngomong sembarang tentang Yesus. Kalau Anda lihat ya, bagaimana apologet non-Christian, mereka seenaknya itu bicara. Jadi menurut terjemahan mereka sendiri, menurut hati mereka sendiri, daging mereka sendiri. Bahkan kalau saya dengarkan gitu, saya tiap hari, tiap malam sekarang dengarkan itu. Mereka begitu berani. Tahun-tahun sebelumnya saya tidak melihat keberanian itu, sekarang begitu berani. Yesus memiliki 3 anak, Yesus menikah, Yesus penipu, segala macam ada di situ. Dan diimbangi dengan apologet Kristen. Tapi dari sana saya belajar sesuatu bahwa memang kedatangannya itu semakin dekat. Ketika terjadi penyesatan, penyesahan tentang nama Yesus, maka biasanya itu adalah pendahuluan di mana sebetulnya kejahatan atau antichrist itu akan menguasai bumi. Oleh sebab itu pastikan di dalam berbagai kesempatan Anda harus berani berteriak dan minta tolong supaya Tuhan kita yang ajaib itu menyertai kita. Bahkan dijamin dalam kebenaran firman Tuhan bahwa Tuhan akan meluputkan kita. Amin, saudara. Anda harus percaya itu, dan Alkitab katakan, dan engkau akan memuliakan aku. Kenapa saya dan Anda harus berseru di dalam kesesakan for your own good, untuk kepentingan kita juga, ya, bahwa kita akan mendapatkan pertolongan dari Tuhan, dan Tuhan secara eksplisit katakan bahwa pada waktu kesesakan. Saya melihat wajah-wajah jemaat yang sesak ini, gitu ya. Seperti Anda melihat wajah saya sesak, Ustaz. Anda lihat sekarang, ini maafkan saya ya, bukan saya sedang berpolitik. Anda lihat korupsi terjadi besar-besaran. Betul? Dulu korupsi puluhan juta, ratusan juta, miliar kita udah terbelalak ya. Hari ini ribuan triliun, Ustaz. Ya. Anda bisa lihat bagaimana perampokan dalam tanda kutip itu berlangsung. Sedangkan kalau kita melihat kehidupan kita berusaha dengan keras, bekerja dengan keras, betul apa betul? Berusaha hidup benar, berusaha untuk hidup di dalam Kristus, berusaha untuk ada di dalam kekudusan. But on the other hand, Anda melihat kejahatan seperti itu. Bahkan kalau Anda juga lihat YouTube, saudara, dari 10 negara di dunia yang hari ini visanya banyak ditolak adalah dari Indonesia. Salah satunya di Indonesia. Kalau tidak salah Indonesia menempati posisi 8 atau 9. Setara dengan negara Pakistan, saudara, dengan Bangladesh, bayangkan. Negara-negara yang Syria, ya, yang Amerika itu sudah tolak, saudara. Dan salah satunya adalah Indonesia. Kenapa demikian? Ada banyak imigran yang ilegal yang ada di Amerika. Jadi sekarang kita juga menerima dampak. Kalau kita legal, oke, tetapi begitu ketat itu terjadi. Anda bisa melihat kenapa demikian, karena ya negara kita ini dalam proses bagaimana
Tuhan sedang bekerja. Tapi di satu sisi saya melihat juga bahwa ada masih begitu banyak anak Tuhan di bumi ini. Masih ada begitu banyak anak-anak Tuhan di Indonesia yang masih berdoa, saudara, yang masih dikhususkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu Alkitab pernah mengatakan bahwa yang menahan Yesus datang kali yang kedua karena doa orang-orang percaya. Hari ini saya melihat di gereja kita seperti ini saja ada banyak orang termasuk Anda yang masih memberikan waktu untuk Tuhan di tengah-tengah liburan, saudara. Saya mau katakan itu adalah salah satu poin di mana Anda bisa melihat Tuhan meluputkan Anda dari segala peristiwa yang tidak menyenangkan. Dan Alkitab katakan, dan engkau akan memuliakan aku. Jangan pernah lupa itu, bahwa hidup saya dan Anda di ruangan ini harus selalu memuliakan Tuhan. Ya, jadi memuliakan Tuhan, bagaimana kita bisa memuliakan Tuhan? Nah, Alkitab katakan karena di situ dimulai dengan kata berseru, saya akan ambil satu poin, yaitu through your mouth, dari mulutmu. Amin. Lihat bagaimana pujian dan penyembahan itu mengajar kepada kita untuk belajar mulut ini selalu memuliakan Tuhan. Sebelum perbuatan maka yang mendahului biasanya ucapan, ucapan terlebih dahulu. Kalau ucapanmu memuliakan Tuhan, garansinya adalah Tuhan akan meluputkan engkau. Amin. Alkitab katakan itu. Pada saat saya dan Anda di waktu kesesakan, hari ini kan waktu libur nasional, ya, pembantu udah pada pulang semua. Dan di sisi lain itu restoran penuh, ya. Saya udah cek and recheck selama 1 minggu ya. Saya masuk restoran penuh semua. Dan Anda tahu kalau sudah berdesak-desakan penuh, bareng juga dengan buka puasa, aduh, udah deh, ada. Bahkan restoran-restoran menetapkan penuh Pak sudah direservasi, Pak reservasi Bapak atas nama siapa? Aduh. Dan saya bawa rombongan keluarga, teman-teman, keluarga besar, aduh. Tapi saya lihat pada saat ucapan itu memuliakan Tuhan, dia akan meluputkan kita. Halo. Nah, lihat yang pertama, coba. Dalam Mazmur pasalnya ke-118 ayat 19. Bagaimana kita bisa memuliakan Tuhan. Dan Alkitab katakan dengan berseru, berarti dengan mulut kita, dengan lidah kita. Nah, yang pertama, apa yang harus kita lakukan? Mazmur 118 ayat 19. Baca sama-sama. 1, 2, dan 3. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran. Terus aku hendak masuk ke dalamnya. Kenapa? Hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi poin yang pertama, bagaimana kita bisa memuliakan Tuhan dengan bersyukur. Halo. Saya tidak bersyukur karena penuhnya restoran itu dan saya tidak dapat tempat. Tapi saya bersyukur begini, terima kasih Tuhan, meskipun kami tidak mendapat tempat, yang penting masih ada restoran yang lain, yang penting ada dananya untuk membayar itu. Halo, kalau restorannya juga kosong melompong, dananya nggak ada, saudara. Anda meskipun berbicara bahasa roh, mereka nggak pedulikan, betul nggak? Kita bilang haleluya, haleluya, haleluya. Anda buka mata, tetap dananya nggak ada. Haleluya, haleluya. Jadi yang penting juga ada dana, betul nggak? Ya. Tapi ini tetap mengucap syukur. Beberapa hari yang lalu, 2 hari, keluarga istri saya datang, ya, ada 8 orang. Terus menginap di rumah. Ya. Istri saya ingin supaya mereka ada dalam kondisi yang baik. Artinya boleh free, bebas. Kalau ada kita kadang-kadang kan dia mau bangun agak siang gak enak hati, sudah. Ya namanya nginep di rumah orang gitu loh, ya. Terus dia mau makan gitu ya. Dia juga tunggu dulu, mungkin tuan rumah belum makan gitu. Jadi istri saya punya ide begini, Pak, bagaimana kalau kita tempatkan dia di hotel atau di apartemen? Saya langsung pusing. Terus saya bilang, gimana ya?
Itu biayanya besar kan, karena mereka berapa hari, 8 hari di sini saudara ya. Terus istri saya, jadi gimana tetap di rumah kita? Ya nanti Tuhan akan tolong. Terus saya bilang begini, yang paling penting kita bersyukur. Mereka mau datang ke tempat kita 8 hari dari Surabaya ya. Tapi juga jangan sampai 2 tahun, 8 hari cukup lah ya. Jangan sampai 2 tahun. I'm kidding. Tiba-tiba teman kami telepon dan bilang, Bu, izin ya, saya mau ke London, mau ke Oman, London. Kata istri saya, oh iya baik-baik. Terus istri saya cuma ngomong sederhana gini, oh iya, kamu kan ada apartemen ya kosong gitu. Kalau boleh gitu, saya pinjam. Aduh Bu, dia bilang, lagi ditempati sama orang bule. Tapi saya nggak tahu ya apakah sudah selesai apa. Let me check it first gitu. Dia cek. Ternyata 13 Maret itu bulenya udah check out. Terus dia telepon lagi istri saya. Bu, memang nih dari dulu nih Pak Yohan sama Ibu Sri selalu diliputi keberuntungan. Kenapa? Itu bule tahu diri tanggal 13. Dia habis gitu. Terus saya bilang itu kalau bukan karena Tuhan itu, ya. Jadi sebelum dunia dijadikan aja Tuhan sudah merencanakan buat kita. Terus istri saya bilang, oh gitu ya, tapi keluarga saya ber-8, kan ada 3 kamar plus 1 di situ ada 4. Amin. Terus istri saya tanya, AC-nya, airnya berfungsi atau? Oh iya dong pasti gitu. Maksudnya istri saya itu sasarannya mau di ujung, bayar berapa ya gitu. Dan dia cuma bilang, apa sih kita kan udah keluarga, masa bayar-bayar gitu, udah pakai aja. Istri saya tanya lagi sampai kapan, udah sampai terserah Ibu Sri sama Pak Yohan, saya nggak akan sewain, udah pakai aja. Yang penting saya ke London dulu. Puji Tuhan. Dan karena mereka bersyukur, jam 9 mereka datang ke gereja ini. Istri saya bilang, kamu semua keluarga harus datang. Kenapa? Kamu di sini karena kebaikan Tuhan. Banyak bersyukur. Ya, beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Dalam situasi yang sulit, ku bersyukur buat kasih-Mu, ya, menyelamatkan hidupku, oh Yesus. Nggak ada salahnya, nggak terlalu sulit nyanyi-nyanyi yang begitu. Ku bersyukur Bapa, amin. Bangun pagi, jangan sentuh apapun, langsung ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya. Orang-orang yang seperti itu akan diluputkan dari gempa bumi, akan diluputkan dari tsunami, diluputkan dari mega trust, bahkan dari persoalan tekanan krisis ekonomi sekalipun. Tuhan akan menyediakan dan Tuhan akan memelihara kita. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Banyak berterima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Biar mulut ini belajar untuk selalu bisa bersyukur karena kebaikan Tuhan. Anda lihat keadaan sulit, tapi Tuhan tetap baik dalam hidup kita, saudara. Dia berikan nafas, dia berikan kesehatan. Segala sesuatu yang urusannya primer gitu, Tuhan sudah berikan. Apalagi hanya cuma yang remeh-remeh, saudara. Saya yakin dan percaya Tuhan akan penuhi itu. Yang kedua, coba Anda lihat, selain mengucap syukur, apa yang kita bisa lakukan untuk memuliakan Tuhan. Anda lihat di Matius 14 ayat 19. Nanti pulang biar praktekkan firman ini ya. Antara perkataan dan terus perbuatan. Coba baca sama-sama Matius pasalnya yang ke-14 ayat 19. 1, 2, dan 3. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumputnya itu Yesus. Terus dan setelah diambilnya Yesus ya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus apa saudara? Menengadah ke langit dan apa saudara? Mengucap berkat. Padahal berkatnya cuma berapa? 5 roti dan 2 ikan. Tapi dia tetap mengucap apa? Berkat. Jangan mengucap kutuk, tapi berkat. Saya pernah lanjut yang tadi di satu restoran buka puasa. Terus kita mau masuk itu apa namanya? Itu tempat. Ya. Tempatnya nggak terlalu besar tapi penuh banget. Itu parkiran itu saudara nggak terlalu banyak, tapi maksudnya tempat itu penuh dengan parkiran. Jadi orang berputar sampai 2-3 kali masuk lagi keluar lagi, masuk lagi keluar lagi. Itu yang di luar sudah penuh. Jadi kita masuk, saya langsung bilang, wow,
Cuma begitu aja. Wow. Dan anak saya, penuh banget ya. Aduh Pak, aduh capek juga ya. Aduh. Terus yang lain, penuh banget buka puasa. Saya bilang, nanti Tuhan sediakan. Ucapkan berkat. Walaupun kita nggak lihat berkat itu, ucapkan itu berkat. Jangan ucapkan yang nggak baik-baik. Berkat aja. Terus orang bilang, aduh berkat melulu. Memang begitu. Tuhan itu memberikan saya dan Anda hidup ya untuk diberkati. Dan setelah Anda diberkati jadi berkat untuk orang banyak dan juga untuk memuliakan Tuhan, kan begitu. Definisinya seperti itu. Saudara tahu, itu orang jalan sampai macet karena cuma mau cari parkiran, dan mereka berhenti harap-harap ini di sini karena kalau keluar lagi bayar lagi 5.000, keluar bayar lagi, ada yang 3-4 kali. Saya masuk terus dari jauh saya bilang, tapi Tuhan pasti tahu, Engkau yang memberkati aku, nggak mungkin. Tepat di depan mobil saya, satu mobil keluar, kita pakai 2 mobil, satu mobil keluar, terus kita bilang, ini keluar satu, aduh Tuhan baik, amin Tuhan baik. Jadi kita masuk, terus saya sedang memikirkan bagaimana dengan istri saya, karena kita berdua gitu, beriringan. Istri saya turun terus, Pak dapat tempat ya? Iya, kalau suaminya dapat tempat, maka istrinya juga dapat tempat. Kalau suaminya masuk surga, istrinya juga masuk surga. Gitu, ya. Kalau suaminya diangkat, ya istrinya diangkat. Kalau istrinya diangkat, hati-hati suami belum tentu kali gitu ya. Jadi saya kadang-kadang suka rada-rada gitu. Mau di hadapan Tuhan hidup benar, berkenan, menyenangkan hati Tuhan, that's it ya. Udah, istri saya bilang, Pak, sebelah saya itu orang baru berdiri di mobilnya selesai makan, terus tiba-tiba itu engkau bilang saya, saya udah tahu ini anak Tuhan. Dia agak sedikit kekonyol-konyolan gitu. Jadi saya jawab lagi. Terus saya berusaha ramah karena saya incer itu parkiran. Jadi saya bilang, gereja mana ya Pak? Saya Katolik Pak. Oh sama ya kan? Artinya Katolik Kristen itu Kristen Katolik, Kristen Protestan kan sama ya. Terus saya bilang, oh gereja di mana ya Bapak? Mangga Besar Pak, Mangga Besar. Oh ya. Dalam hati saya, ayo dong mundurkan dong mobilnya, mundurin. Jangan cuman berdiri aja gitu. Terus ibunya ngomong sama anak saya, itu pendeta kan? Anak saya bilang, oh iya benar. Terus itu kan suka ada di YouTube. Benar ibu, tante, benar. Siapa namanya saya lupa ya. Pak Yohan Rumoino, oh iya yang lucu dia tuh. Selalu kalau khotbah selalu bercerita tentang Tuhan, bersaksi betul. Terus dia ngomong sama anaknya, buru-buru. Tuh istrinya udah minta diparkir gitu. Dalam hati saya juga, iya Bu, dari awal saya lihat ini Bapak cuman, Pak, ada lihat. Enggak nyalain itu mesin. Akhirnya keluar, istri saya masuk. Itu satu area itu penuh banget. Tapi Tuhan berikan kemudahan itu. Benar, kelihatan ya, beri tepuk tangan. Kelihatannya sepele, menurut kita sepele, ya kan kelihatan bagi orang sepele, ngapain diceritain, justru dari hal-hal sepele kita belajar, dari hal perkara-perkara yang kecil kita belajar untuk memuliakan Tuhan. Saya bilang luar biasa. Jadi yang kedua, ucapkan berkat, mengucap berkat. Hari ini saya akan diberkati. Toko saya akan ramai dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini saya bisa membayar hutang saya. Hari ini penyakit itu hilang dari tubuh saya dalam nama Yesus. Ucapkan berkat, ucapkan berkat. Lainnya biar Tuhan yang bertindak. Tapi bagian kita ucapkan berkat. Yang ketiga, coba Anda lihat di dalam Bilangan 14 ayat 7. Yuk baca sama-sama. 1, 2 dan Bilangan 14 ayat 7, 1, 2, 3. Dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu apa? Adalah apa saudara? Itu kata-katanya baik, bukannya baik atau bukan biasa tapi luar biasa. Amin saudara.
Hal yang ketiga, apa yang kita bisa lakukan dengan perkataan kita, saudara, bahkan dengan mulut, dengan bibir, dengan lidah kita. Yang ketiga, ini bicara tentang mengucap positif. Amin. Satu hari saya pendarahan dan seluruh keluarga sudah datang, dan khususnya orang yang saya paling cintai di muka bumi, ibu saya. Dan dia sendiri sudah bilang, udah pergi ke rumah sakit. Saya positif. Ma, gini aja, gini. Tunggu sampai besok pagi, aku akan datangi Tuhanku lagi. Aku minta kesembuhan yang sempurna dari. Betul. Tapi kan kau ada dalam keadaan sakit. Saya jawab lagi, betul. Cuma kan aku masih punya Tuhan Yesus. Mama yang mengajar kepada aku untuk selalu mendatangi Tuhan lebih dahulu. Jadi aku positif aja. Nanti malam aku akan fight untuk penyakitku. Jam 3 pagi berhenti itu. Jam 3 pagi sembuh sempurna. Saya mau katakan buat Anda, memang negatif, penyakit kan negatif. Tapi kita punya aura, kita punya energi positif. Amin. Wah, ke gereja nonton, aduh penuh lagi, aduh macet ya. Kalau pergi ke CK7, aduh lantai 9, nggak bisa ya dari dulu bikinnya di lantai 3, negatif terus. Saya maafkan, begitu saya keluar dari satu tempat, saya, aduh itu dia datang lagi, aduh itu datang lagi. Tapi ada yang positif bilang, ya udah berkati aja. Kemarin kita ke Grand Indonesia, dari jauh ada yang bilang, Pak Pendeta, gitu. Begitu saya, aduh dia lagi, pengeluaran, aduh dia lagi. Terus Pak Pendeta, terus saya bilang, dengan siapa Ale? Dengan siapa kamu? Ini ada teman-teman, aduh pakai teman-teman lagi, ya kan? Nggak mungkin kita bilang bagi-bagi. Masuk istri saya datang, istri saya bilang begini, aku udah lihat Pak dari tadi, aku ngumpet-ngumpet aja di toko. Terus ya mau nggak mau kan kita keluar, karena apa? Karena sopir udah sampai. Terus kita bilang begini, berkati aja. Terus diri, terus saya bilang, selamat berpuasa. Dia bilang, hai Pak Pendeta, ketong Kristen, tahu saya. Terus saya bilang, minal aizin ya, gitu. Dan dia tungguin saya terus. Saya jalan dia ikutin terus, saya udah tahu. Dia nggak mau melepaskan buruannya gitu loh ya. Jadi saya mau bilang, tenang aja. Dia berdiri di belakang saya, ngomong cerita-cerita tentang yang hebatnya tentang Tuhan gitu. Terus saya bilang amin, ya udahlah, berkati dia juga, nggak membuat dia jadi kaya raya, bahkan saya kasih dia juga nggak membuat saya jatuh miskin. Itu mama saya suka bilang itu. Akhirnya saya bilang makasih. Istri saya bilang berapa orang, itu lihat aja tuh orangnya, hitung aja kepala gitu ya. Udah kefret, udah jalan positif. Dapatnya apa? Kalau Anda tabur positif, ini kan tahun penuaian, maka saya yakin dan percaya tuaiannya juga positif. Positif, ya kan? Ada aja, baru saya keluar tiba-tiba ping. Ping. Terus saya tanya, terus ada Anda tahu kan? Ping gitu. Terus saya bilang, ini ada apa ya, Bos? Enggak, cuman lihat tadi Pak Pendeta lagi makan ya. Saya bilang, sama keluarga ya. Terus saya bilang, kok nggak mampir? Malu saya lihat Pak Pendeta lagi serius ngomong-ngomong keluarga besar. Terus Pak Pendeta itu buat tutup biaya makan, kan bagus. Saya bilang, saya mau bilang jadwal Bapak ke tempat ini kapan lagi gitu, biar bareng. Saya bilang sama istri saya, hebat Tuhan. Begitu kita melakukan yang positif, maka yang datang juga positif. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Dan yang terakhir, Kolose 3 ayat 17. Itu dicatat nggak ya? Catat ya. Amin. Jadi kalau Anda ada dalam situasi yang ya, ingat aja ini firman, ingat aja ini khotbah. Yang keempat, yang terakhir, Kolose 3 ayat 17. 1, 2, dan 3. Apa? Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan apa? Betul ya tadi? Perkataan atau perbuatan. Terus lakukanlah semuanya itu dalam nama siapa? Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Yang keempat apa? Mengucap Yesus atau Tuhan Yesus Kristus.
Saya kadang-kadang agak suka tidak setuju kalau di gereja ataupun di dalam doa kita, ya, yang kita tekankan masalah saya Tuhan dalam nama Yesus. Tuhan segala utang-utang jumlahnya 14.350.000, jelas 14.350.000. Terus utang itu dimulai dari 3 bulan yang lalu, jelas loh. Waktunya juga jelas. Dan saya tidak punya uang untuk membayar, jelas lagi, karena gaji suami saya cuma 3 sampai 5 jutaan, jelas loh. Tapi yang saya sesalkan ujungnya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Dan saya banyak dengar, ini maafkan saya, di gereja-gereja, kalau orang doa, udah doa syafaat, semua dia sampaikan, ujungnya, nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nanti yang datang siapa? Itu yang datang. Kenapa kita enggak luangkan waktu untuk bilang, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin, saudara. Ada orang cuma dalam nama Yesus. Yesus yang mana? Yesus the Cruz banyak di Filipina. Yesus de la Rosa ada juga di negara-negara lain. Di Meksiko juga banyak. Tapi one and only, in the name of Jesus Christ the Lord. Amin, saudara. Jelas. Kalau Anda sedang ada dalam situasi yang tidak menguntungkan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau saya pergi kemanapun, ke hotel manapun, saya keliling Indonesia, dunia, kalau saya masuk hotel, saya akan bilang, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya pegang itu kunci, dapat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya masuk kamar, pintunya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya pegang grendel, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anda bilang, Pak, fanatik banget. Iya, Tuhan harus fanatik, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu ada intipan itu, saudara, tempat ngintip tuh di pintu. Saya usap-usap, dalam nama Tuhan Yesus. Takutnya 1:30 yang ngintip beda. Matanya gede masuk. Banyak kejadian dari hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan di luar negeri, di daerah, tanya istri saya, kita dikasih tempat beberapa tahun yang lalu ada yang bunuh diri di situ. Bisa dikalahkan dengan siapa? Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu semua, saudara, WC, toilet, itu semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Keluarga saya udah tahu banget, tahu, mereka udah tahu. Itu kasur dari setiap inci, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama. Kenapa? Kita nggak tahu siapa yang sebelumnya nginep di sini. Halo, dia dengan siapa? Terus mungkin dengan istri orang atau dengan suami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Masuk kamar mandi sampai keran-keran, dalam nama Tuhan Yesus. Butuh waktu cuma 5-10 menit. Halo, amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Di atas Tuhan Yesus bilang, benar. Gue bersihin nih, bersih. Jadi tidur enak. Coba kalau ada roh yang lain, tidur nggak enak. Teman saya bilang, aduh Pak, kemarin saya tidur, saya punya tempat tidur di hotel titik-titik Pak. Itu dari bawah, duduk. Yang bener loh Pak, demi Tuhan Yesus. Saya sama suami Pak, kami pendoa syafaat. Sampai udah, darah Yesus, udah terlambat. Udah dari situ dia, baru situasi nggak menguntungkan aja inget Tuhan. Akhirnya mereka bilang, malam tahun baru. Mereka bilang gini, hitungan ketiga kita lari. 1, 2, 3 dia lari. Dia hampiri suaminya itu mantan petinggi di organisasi, saya nggak usah sebut nama. Dia tarik itu, siapa namanya yang ada di hotel, front desk, dia tarik. Lo kasih kamar apa buat gua? Dia bilang, Pak, kan Bapak maksa, kan katanya saya bilang udah hotelnya penuh, Bapak bilang coba cari lagi, akhirnya dapat Pak, yang mana? Itu kamar sebenarnya udah nggak dipergunakan lagi. Kenapa? Beberapa bulan yang lalu ada yang gantung diri Pak di situ. Waduh. Saya nggak percaya dengan begitu, tapi fact, reality. Anda jangan pikir bahwa roh itu nggak ada. Tapi saya mau katakan buat Anda, seumur hidup saya nggak pernah lihat itu. Seumur hidup saya nggak pernah diganggu. Enggak. Kenapa? Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya bilang, saya nggak mau lihat Tuhan, saya nggak mau lihat. Saya nggak mau lihat dalam nama Tuhan Yesus.
Ibu saya selalu bilang dalam nama Tuhan Yesus. Jadi saya kalau ke WC nggak perlu permisi numpang, nggak perlu, ya kan numpang kemana gitu. Emang saya pakai kamar yang enggak. Dan saya selalu lihat Tuhan itu baik. Yuk praktekkan itu, kau punya Tuhan yang besar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati, beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yuk tunduk kepala, kita berdoa. Kami bersyukur, ajar kami untuk selalu bisa bersyukur walaupun dalam keadaan sulit, walaupun dalam keadaan tidak baik. Kami harus selalu bisa berterima kasih kepada Tuhan. Karena berkat-Mu jauh lebih hebat dari sekedar masalah kami. Kami juga harus belajar untuk mengucap berkat, bukan mengucap yang kutuk ataupun hal-hal yang tidak baik. Hal yang ketiga, ajar kami juga untuk mengucap hal yang positif. Meskipun kami mendapatkan hal yang negatif, meskipun kami ada dalam situasi yang negatif, yang tidak berkenan, tetapi kami yakin dan percaya bahwa dengan positif, karena Allah kami adalah Allah yang positif, maka kami juga akan menuai yang positif. Dan yang terakhir, ajar kami untuk mengucap dalam segala hal, selalu mengingat dan memperkatakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus yang baik, Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamatku. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu, keluarga, rumah tangga mereka, apa saja yang mereka kerjakan boleh berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Puji nama Tuhan. Saya percaya setiap kita belajar sesuatu yang baru hari ini ya saudara. Mengucapkan terima kasih atas pelayanannya Bapak Pendeta Yohan Lumoindong. Tuhan Yesus berkati Pak Yohan dan keluarga besar berlimpah-limpah. Kini tiba saatnya saudara kita memberikan persembahan. Saudara dapat mempersiapkan persembahan saudara. Persembahan dapat diberikan melalui scan kris yang tertempel di depan bangku saudara masing-masing. Atau bagi Bapak Ibu sekalian yang memberikan melalui amplop, dapat mengangkat tangan, nanti akan dibantu oleh para usher. Nah, bagi saudara yang berikan melalui kris, pastikan saudara nama penerimanya ialah Kolekte GBI PRJ. Yang membutuhkan amplop sekali lagi dapat mengangkat tangan. Baik, kalau sudah siap semuanya, seluruh jemaat saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau mendeklarasikan doa persembahan. Sekaligus kita akan menutup ibadah kita hari ini. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk semua berkat-Mu Tuhan. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur setiap kami. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerja dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberi persembahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan. Terima kasih juga untuk berkat-berkat-Mu Tuhan Yesus. Dan juga untuk firman-Mu Tuhan, biar firman ini boleh menjadi kekuatan buat kami. Kami akan tangan kami buat hamba-Nya. Terima kasih Yesus, Kau telah kirimkan Bapak Pendeta Yohan Lumoindong ke tempat ini Tuhan Yesus. Tuhan berikan kesehatan yang lebih lagi Tuhan Yesus. Tuhan pakai lagi lebih lagi Tuhan Yesus, sehingga banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan. Berkati untuk istri, anak-anaknya dan keluarga besarnya Tuhan, senantiasa dalam penyertaan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih jemaat GB PRJ kasih Tuhan. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga.
cinta kasih daripada anak kita Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan manis dan Roh Kudus, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan permai, bahkan untuk selama-lamanya. Bagi Yesus terima berkat, mari katakan amin. Shalom saudara, sesuai tuntunan yang diterima oleh gembala kita, tahun 2025 adalah tahun penuaian, the year of harvest. Namun penuaian tidak terjadi begitu saja. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan sebagai seorang penuai. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai syarat untuk menuai. Matius 4 ayat 19 menuliskan, Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Hal ini merupakan panggilan Tuhan Yesus untuk semua orang percaya, yaitu mengikut Yesus dan menjadi penjala manusia melalui pemberitaan Injil keselamatan, melalui perkataan dan perilaku kita yang baik, sehingga jiwa-jiwa yang terhilang diselamatkan. Menarik karena dalam bahasa aslinya kata kujadikan adalah poieo yang artinya to make ready atau to prepare. Kata ini menunjukkan bahwa sebelum orang percaya diutus untuk menjala manusia, Tuhan Yesus akan memperlengkapi mereka terlebih dahulu sampai mereka siap. Dia menetapkan syarat bagi orang-orang pilihannya untuk melakukan pekerjaan ini. Syarat untuk menuai yang pertama adalah hidup suci. Filipi 2 ayat 15-16a menuliskan, supaya kamu tidak bercacat dan tidak bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah orang yang jahat dan sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia sambil berpegang pada firman kehidupan. Saudara, Tuhan melihat sampai kedalaman hati, sedangkan manusia cenderung melihat apa yang nampak dari luar. Bagaimanapun fasihnya kita memberitakan Injil, orang-orang akan melihat bagaimana kehidupan kita. Apakah hidup kita selaras dengan firman yang kita beritakan atau tidak? Saat orang memandang cara hidup kita selaras dengan firman Tuhan, berbeda dengan cara hidup dunia, maka mereka akan percaya akan pemberitaan kita dan akhirnya mau menerima Yesus. Syarat untuk menuai yang kedua adalah dipenuhi dengan Roh Kudus. Yohanes 15 ayat 5 menuliskan, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Banyak orang percaya kepada Roh Kudus tetapi sedikit yang menyediakan tempat baginya dalam kehidupan mereka. Ketika Roh Kudus bergerak, orang percaya baik pria maupun wanita akan bernubuat. Dari yang muda sampai yang tua akan mendapat mimpi dan penglihatan. Mereka akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang telah Yesus lakukan, bahkan yang lebih besar sehingga nama Tuhan dimuliakan. Tuhan bergerak melalui orang percaya yang mempersiapkan diri mereka sesuai dengan firman-Nya. Nah, bagaimanakah persiapan orang percaya untuk diberdayakan Roh Kudus? Orang percaya harus dimeteraikan Roh Kudus. Ketika seorang percaya kepada karya keselamatan Tuhan Yesus di kayu salib, maka orang tersebut dimeteraikan dengan Roh Kudus sebagai jaminan keselamatan. Roh Kudus mulai berdiam di hati orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Lalu dibaptis Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus bukanlah untuk keselamatan, tetapi pemberdayaan dari Roh Kudus untuk melengkapi orang percaya bagi pelayanan. Baptisan Roh Kudus terjadi sebagai penggenapan janji Tuhan kepada murid-muridnya. Baptisan Roh Kudus memberdayakan mereka menjadi saksinya. Roh Kudus memberikan kemampuan, keefektifan, keefisienan dalam kesaksian mereka. Jadi baptisan Roh Kudus sejatinya diberikan untuk pemberitaan Injil. Gereja Betel Indonesia meyakini bahwa tanda awal orang dibaptis Roh Kudus adalah berbicara dalam bahasa roh. Dan kemudian dipenuhi Roh Kudus. Pemenuhan Roh Kudus terjadi ketika seseorang membangun keintiman dengan Roh Kudus melalui doa, pujian dan penyembahan hari demi hari dan menghasilkan buah Roh Kudus. Syarat untuk menuai yang ketiga adalah bersedia diutus. 2 Korintus 5 ayat 18-20 menuliskan, "Semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab di dalam Kristus Allah mendamaikan dunia dengan dirinya tanpa memperhitungkan pelanggaran mereka dan Dia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini utusan-utusan Kristus, sebab Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah."
Pendamaian merupakan pemulihan hubungan orang berdosa ke dalam persekutuan dengan Allah yang diterima melalui iman dan pertobatannya dalam Kristus. Tuhan sudah mendelegasikan otoritas kerajaan Allah di bumi melalui gerejanya. Gereja telah dipercayakan sekaligus bertanggung jawab atas pelayanan pendamaian, membawa semua orang untuk diperdamaikan dengan Allah. Kita sedang berada di dalam masa penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir di akhir zaman ini. Waktu Tuhan selalu tepat untuk penuaian jiwa. Tetapi tanggung jawab dan kesiapan seorang penjala manusia sangatlah penting untuk penuaian jiwa. Sekarang saatnya kita bergerak sebagai seorang penuai. Bersiaplah, harvest now. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.